Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat semua. Hari ini saya akan membagikan sebuah cuplikan antara kelompok penipuan yang menelpon saya. Ini adalah cuplikan yang saya rekam tadi siang. Tetap teman-teman semua waspada agar tidak jadi korban penipuan. Ingat, penipuan itu akan terjadi kapan saja. Dan tetap harus waspada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar video ini bisa menjadi peringatan juga buat teman-teman agar teman-teman semua bisa waspada ya. Oke teman-teman, sekarang silakan teman-teman simak cuplikan percakapan antara kelompok penipuan dengan saya sendiri. Tujuan ingin menipu saya dan mereka sendiri yang mengalah. Halo, Abang di mana? bentar. Ini Ari yang mana lu? Oh, ala Arif, Bang. Arif Medan atau yang di Palembang? Yang di Medan. Oh, yang di Medan. Ini aku nomor baru. Oh, nomor baru. Bang, Ya. ada yang mau ceritakan sama Bang penting ini, Bang. Coba Abang cari tempat sepi dulu bentar. Apa ya? Abang cari dulu tempat sepi bentar. Oh, tempat sepi. Oke. Enggak, soalnya ini lagi di pinggir jalan juga, bisa kita Itu pakai, tempat sepi. itu pakai- Apa? Cerita aja apa? Gini, Bang. Tapi Abang jangan cerita-cerita sama orang dulu ya. Aku kan tadi ke rumah sakit, Bang, jenguk kawan. Jadi pas aku tadi mau pulang, mau ngambil kendaraan ke parkiran. Masa Abang pikir nggak sengaja, aku ada nemu dompet di situ, Bang. Ada uang dalam dompet ini 7.800.000, Bang. Terus ada kalung masih dilipat sama suratnya ada 10 gram, ya kan? Tapi KTP-nya nggak ada, Bang. KTP-nya nggak ada. Nggak ada KTP-nya, yang ada cuma pas foto sama kartu ATM, kan gitu. Nah, jadi masuk ke telepon Abang kayak gini, dengar ya? Ini kan rezeki, Bang, betul nggak? Ya kan? Ini kan rezeki, ya kan? Betul nggak? Masuk ke telepon Abang, ini anggap aja rezeki kita berdua, ya kan, Bang? Tapi aku butuh bantuan Abang dulu, bisa? Ya, kenapa? Bantuan gimana nih? Waktu tadi aku dapat dompet ini, kan ada yang nampak, Bang, ya kan? Jadi kan ditanyanya itu dompet siapa. Udah, kalau aku bilang dompetku nggak mungkin dia percaya ada fotonya, betul nggak? Aku bilang lah alasan dompet saudaraku tadi yang ketinggalan, waktu tadi buru-buru berangkat keluar kota. Udah? Jadi orang ini bilang gini, Bang. Oh gitu, ya udah gini aja, biar kita pastikan sama-sama. Coba lah ditelepon dulu, katanya gitu, ya kan? Oh ya udah bentar biar aku telepon, bilang gitu lah, Bang. Ya kan? Karena kan kalau ngomong dari handphone gampang, ngerti kan? Jadi masuk ke telepon Abang gini, udah ngerti kan? Udah ngerti masuk ke telepon Abang, udah ngerti kan? Tak bantuan maksudnya untuk mengakui itu punya saya gitu. Iya, Bang, daripada dibagi-bagi orang ini kan lebih baik kita bagi dua, betul nggak? Ya kan? Jadi coba Abang ambil dulu pulpen nama kertas, udah? Abang catat dulu ciri-ciri dompetnya sama isi dompetnya apa aja, biar kos tahu sama Bang. Jadi kalau mana tahu Abang ditanya, Abang tahu jawabnya, ngerti kan? Nah, coba ambil pulpen nama kertas. Entah. Yang penting jangan cerita-cerita sama orang, Bang, ya. Yang mana jadi-jadinya? Yang penting jangan cerita-cerita sama orang ya, Bang, ya. Iya. Oke. Warna jadi. Udah? Dompetnya warna hitam merek Levi's. Udah? Udah. Uangnya 7.800.000. Uang 7.800.000. Terus? Kalung emas dilipat sama suratnya 10 gram. Kalung emas dan suratnya ya? Iya, 10 gram. 7 gram. 10 gram. Terus? Pas foto 2 lembar. Pas foto 2 lembar layar ya? Merah. Merah. Bang, itu kan foto laki-laki, ya kan? Kalau foto siapa bilang aja foto Abang ya. Kartu ATM BRI 1. ATM? BRI 1. Oke. Udah itu aja. Dengar Bang ya. KTP-nya kan nggak ada. Kalau ditanya sama Bang KTP di mana, Abang bilang aja masih dalam pengurusan ya. Intinya kalau Abang disuruh kemari, ya kan, bilang alasan Abang udah di luar kota, ya. Nah, yaudah. Ini biar kuasa handphonenya. Ini kan orang ini jarak 10 meter dari Kubang, ya kan? Ini biar kuasa handphone gue. Kalian ngomong lihat handphone gue aja, biar dia nggak tahu nomor Abang, oke?
Bentar, jangan matikan, bentar. Nggak ada orang yang dengar itu kan, Bang? Oh iya. Nggak ada orang yang dengar itu kan? Enggak. Bentar. Bang, ini saudaraku tadi yang punya dompet kalau kalian nggak percaya. Halo, Bang. Oh, halo. Ini dompet abang kan aku dapat, yang Bang suruh cari tadi, ya kan? Jadi ini tadi ada yang nampak orang ini. Nggak percaya coba jelas ya? Nah, ini. Halo, Pak. Ya. Selamat siang. Siang. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ya, Pak ya. Saya hanya ingin memastikan saja ya, Pak ya. Iya. Sebelumnya apa benar Bapak ada ketinggalan ataupun kehilangan sebuah dompet, Pak? Iya, betul. Bisa disebutkan, Pak, ciri-ciri dompetnya dan apa saja isinya? Dompetnya warna hitam lepis. Benar. Uangnya 7.800.000. Benar sekali, Pak. Terus ada emas beserta suratnya sekitar. Iya, berbentuk kalung, Pak ya. Berbentuk kalung, Pak ya. Benar sekali. Selain itu, Pak. Ada pas foto ukuran ukurannya udah lupa saya. Cuman ukurannya 3x4 2 lembar, benar. Benar sekali. Selain ya, itu. Selain itu. ATM BRI. Ada saya lihat kartu ATM BRI, Pak ya. Iya. Benar sekali. Astagfirullahaladzim, kok bisa tertinggal seperti ini dompetnya, Pak? Ya, karena tadi saya buru-buru mau keluar kota. Ampun, Pak. Seburu-buru apapun kan kita hati-hati itu perlu, kan begitu. Untung yang menemukan ini saudara Bapak. Ini Pak Rizky saudara Bapak ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi begini, Pak ya. Di sini masalahnya yang jadi bahan pertanyaan saya ya, Pak ya. Kenapa uang sulanya ini ada perhiasannya tapi kok tidak ada identitas nama ataupun alamat seperti KTP gitu? KTP kebetulan belum siap. Karena udah masih dalam pengurusan. Lagi pengurusan. Jadi itu makanya Bapak suruh ini saudara Bapak yang mencarinya ya, Pak ya? Bapak tidak bisa datang kemari? Saya lagi di luar kota nih. Bapak sudah sampai luar kota. Maksud saya tadi begini, Pak, kalau Bapak bisa kemari, ya kan? Tinggal kita cocokkan saja dengan fotonya kan langsung Bapak bisa bawa pulang dompetnya kan begitu. Tapi kalau memang Bapak sudah di luar kota tidak mungkin saya paksakan ya, Pak ya. Oke, begini sajalah pada intinya, Pak ya. Iya. Tadi di sini saudara Bapak kan coba memberikan uang sama saya 800.000, ya kan? Katanya untuk ucapan terima kasih. Benar Bapak yang menyuruhnya? Iya, betul. Tapi uangnya saya kembalikan, Pak. Bukan saya munafik tidak mau uang atau uangnya kurang banyak, bukan ya, Pak ya? Ya. Di sini saya kan belum dapat bukti kalau memang ini milik Bapak. Jadi maksud saya begini, Pak. Saya tanyalah kepada Bapak sekali lagi ya, Pak ya. Ini benar-benar dompet Bapak kan, Pak? Iya, betul. Sebagai buktinya, kalau memang ini dompet Bapak, ya kan, Pak? Bagaimana kalau ucapan terima kasih kita minta Bapak langsung lah yang memberikannya dari luar kota sana? Bisa? Kalau saya berikan dari sini kan gini. Di situ kan ada uangnya. Begini, Pak ya. Ini bukan masalah uang. Bukan masalah uang, Pak. Saya minta bukti. Kan begitu. Kalau masalah uang mungkin gaji saya di sini cukup banyak kan begitu ya, Pak ya. Jadi maksud saya begini, tidak mesti uang yang Bapak kirimkan dari luar kota sana. Ya kan, Pak? Berupa dan berbentuk apapun yang mau Bapak kirimkan, Bapak bisa bicarakan dulu dengan saudara Bapak. Itu saja kita menilai buktinya. Kalau memang ini milik Bapak, tidak mungkin Bapak keberatan. Betul tidak? Iya, betul. Begitu saja kita menilainya, Pak ya. Terus sudah ini Bapak bicarakan dulu dengan saudara Bapak ya. Ini. Sebentar ya, Pak. Halo, Bang. Iya. Kayak mana tadi? Gimana? Tunggu biar aku agak jauh dulu dari orang ini bentar. Biar aku agak jauh dulu dari orang ini. Iya, boleh. Jauh aja. Sebentar ya, Pak ya. Halo, Bang. Kayak mana? Iya. Kayak mana, Bang? Kayak mana katanya, Bang? Tadi kan dia minta gimana ya? Bukti terima kasih. Iya tadi aku bilang gini, Bang. Ini uang 800.000 aku salamkan kan, Bang. Aku bilang ini tanda terima kasih disuruh sama saudaraku, aku bilang itu. Jadi datang ke orang ini kan 2 orang, Bang, ya kan? Datang kawannya bilang gini sama aku. Udah gini aja, kami menengok juga kalau memang itu betul-betul baik saudaramu. Kayak mana kalau saudaramu aja yang ngasih kayak gitu loh. Kayak mana dia mau datang kemari, Pak? Dia kan di luar kota, aku bilang gitu kan, Bang. Ya kan? Udah gini aja. Sebagai buktinya, apapun yang dikirimkannya nggak masalah, nggak mesti uang katanya gitu. Berarti kan dia mau ngetes Abang, betul nggak? Ya kan? Iya. Jadi gini kita buat Bang. Katanya kan nggak mesti uang yang Abang kirim, ya kan? Udah, coba Abang tanya, mau nggak orang itu kalau pulsa aja Abang kirimkan 200. Ngerti kan? Iya. Iya dah. Apa tenang aja, nggak usah mikirin masalah biaya, ngerti kan? Terus Abang bilang gini, pokoknya Pak, siapa saya isi itu langsung boleh pulang saudara saya, kan Abang tanya gitu, ngerti kan? Oke. Pokoknya ini kita bagi 2, Bang, ya? Iya. Oke, Bang? Iya dah. Jadi gini. Gimana? Nanti kalau saya dompet itu udah dikasih, kan dikasih dompet dulu, baru nanti kita bikin pulsa. Itu kan, ambil aja dompet dulu,
bilang aja. Nanti akan dikirim. Ya abang lah ngomong, kalau kayak mana kata orang ini ngerti kan? Boleh. Ngerti kan, Bang? Bentar. Pak, ini mau ngomong abang saya masalah ucapan terima kasih ya Pak. Ya. Mana itu? Halo? Jadi dompetnya kan dikasih dulu gitu. Dompet saya serahkan dipegang dia dulu ya Pak ya. Coba dikasih dompetnya itu. Kasih aja dompetnya dulu. Tapi begini Pak, dompetnya sudah saya serahkan dipegang. Jadi bagaimana masalah ucapan terima kasihnya? Ya nanti saya kirim pulsa. Berapa? Berupa pulsa yang ada berapa orang? Saya di sini cuma 2 orang Pak. 2 orang, nggak apa-apa, nanti saya kirim 500.000. Oke, berupa pulsa ya Pak ya. Oke, tidak masalah. Tapi begini Pak, kita buat perjanjian dulu sebelumnya. Ya, Pak, ya? Iya boleh. Dompetnya kan sudah dipegang sama saudara Bapak. Ya kan? Tapi dia di sini dulu menjadi saksinya sampai pulsa atau pengucapan terima kasih yang Bapak berikan sudah kita terima. Jadi gini. Dari luar kota sana. Paham? Setelah nanti saya terima, barulah saudara Bapak ini kita izinkan pulang membawa dompetnya. Jadi kita sama-sama percaya. Oke Pak? Jadi gini, kebetulan ini kan saya lagi jauh dari tempat tempat konter. Nah, disitulah saya menilai usaha dan upaya Bapak. Paham? Kalau memang ini milik Bapak, tidak mungkin Bapak keberatan. Mau sejauh apapun kan begitu. Karena kalau saya di posisi Bapak, ya kan Pak, apapun akan saya lakukan supaya dompet saya kembali kepada saya. Itu apalagi ini barang-barang berharga, apalagi uang banyak kan begitu. Betul tidak Pak? Di sini kita menilainya Pak ya. Iya. Bukan masalah pulsa. Kalau Bapak tadi bisa datang kemari, tidak mesti Bapak berikan kami apa-apa pun tidak apa-apa. Yang penting tinggal kita cocokkan dengan fotonya. Ini kan karena Bapak tidak bisa datang kemari. Betul tidak Pak? Jadi gini aja, kalau misalnya Bapak nggak percaya juga sama saya, udah gini aja. Ada 2 orang situ ya. Ambil aja 1 juta per orang. Loh. Kan sudah saya katakan bukan masalah uang, masalah bukti. Ini sebenarnya milik Bapak atau bukan ini? Iya, kan saya udah bilang, ambil aja. Udah Bapak bicara dengan saudara Bapak ya? Iya. Ini. Bilang sama, buktikan, saya cuma butuh bukti itu. Iya Pak, sebentar Pak ya? Iya. Halo Bang. Iya. Halo Bang, udah gini aja Bang. Udah, abang tenang aja, ngerti kan? Udah. Iya. Iya, udah mengisiin aja. Ini nomornya Bang, catat Bang, biar minta. Gimana? Ini abang, ini biar minta nomornya. Udah, abang catat. Udah abang isiin aja dulu, ngerti kan? Abang isiin aja yang 200, ngerti kan? Sekedar bukti aja, ngerti kan? Iya, enggak, soalnya ini saya kan lagi jauh dari tempat ini. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting orang ini mau nunggu, ngerti kan? Jadi gimana saya mau ngisi pulsa, Pak? Ini Bang, dengar dulu. 500.000 saya kasih. Udah, abang bilang aja gini, udah berupa pulsa. Orang ini mau ngetes abang, ngerti kan? Iya, betul. Udah, ini abang catat nomornya. Udah, langsung abang berangkat isiannya. Abang suruh orang itu tunggu bentar, ngerti kan? Biar minta nomornya ya. Ya udah, kirim aja SMS aja ke nomor. Berapa nomornya Pak? Ini nomor yang 0813. SMS aja nomornya. Enggak, ini Bang, ini saya ngomong sama Pak ini ya. Ini Pak. Halo Pak. Iya. Bagaimana? Berapa nomornya? Berapa? 0813 9659 9659 3565. Bentar, 0813 96 Iya. 59 Benar. 35 65. Oke, itu nomor saya pertama Pak. Ini nomor teman saya. 08 12. Bentar. Bentar ya. Saya catat di sini aja dulu. Yang pertama tadi berapa nomornya? 08 13 96 59 59 35 65 65. Oke, itu nomor pertama. Ini nomor teman saya. 08 bentar. 08 12 63 46 57 64. Oke, coba Bapak ulangi dua-duanya. 08 13 96 59 Iya. 35 Benar. 65. Oke, yang kedua. Itu atas nama siapa? Atas nama di sini saya Pak. Bambang lang, Pak Bambang, Pak. Bambang. Oke. Yang kedua, 08 12 63 46 57 64. Oke, atas nama Pak Dedi. Pak Dedi. Oke, baik. Oke, jadi begini Pak, ya dengarkan saya. Ini saya bukan melihat pulsanya, paham Pak? Yang saya lihat Bapak langsung mengisikannya
ke konter, paham? Jadi caranya begini, di saat Bapak berangkat mengisian pulsanya, ya kan? Handphone Bapak ini dan handphone saudara Bapak ini biarkan saja tetap terhubung seperti ini, biar kita speaker, ya kan Pak? Cukup Bapak letakkan dalam saku Bapak seperti ini, dalam keadaan hidup seperti ini teleponnya, tidak usah dimatikan, Bapak letakkan dalam kantong saja. Jadi ketika sudah Bapak isikan langsung halokan saja, paham Pak? Iya. Berarti gini, Pak apa bisa sanggup tunggu 1 jam? Saya akan ke sana. Silakan Bapak berangkat. Yang penting Pak lebih cepat lebih bagus ya Pak ya. Ini dompet sudah saya berikan sama saudara Bapak. Bapak suruh dulu tunggu di sini saudara Bapak ya. Iya, iya. Oke ini nih. Halo, halo Bang. Ya. Nah ya udah. Ini dompet aku pegang Bang. Udah. Pokoknya Bang tenang aja. Berapa uang Bang kita pakai itu aja ngerti kan? Ini kita begitu pokoknya, oke? Ya, kamu sekarang jalan. Udah. Ini nomor ini aktif WA nggak? Yang mana? Nomor ini. Nomor mana? Nomor yang tadi dikasih 2, kan tadi ada 2 nomor dikasih. Itu aktif WA nggak? Dan nomor yang telepon saya ini aktif WA nggak nih? WA? Apa yang 11 WA Bang? Nanti orang minta video call beda sama fotonya, ngerti kan? Enggak, maksudnya saya mau video call aja. Bang, nanti nampak muka abang sama fotonya beda lah Bang dari dompet ini. Hah? Beda lah nanti muka. Dompet ini kan ada fotonya Bang. Enggak apa-apa, tenang aja, gampang itu. Gimana? Terserah Bang lah. Abang nggak mau dengar kata aku dulu, aku minta tolong sama orang lain aja Bang. Abang ngambil risiko. Iya, nggak apa-apa.